Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Akhirnya setelah menunggu hampir 3 minggu, spoiler Jujutsu Kaisen chapter 222 telah dibocorkan oleh Miyamura. Spoiler yang sangat menarik karena emosi kita akan dicampur aduk di sini, mulai dari emosi penuh semangat, emosi marah, emosi sedih, dan juga emosi ngeri akan dicampur aduk di spoiler ini. Nggak usah lama-lama, yuk kita bahas spoiler chapter 222 ini. Dan ya, spoiler ini benar-benar menarik, sama seperti nomor spoilernya yang sangat cantik, yaitu 222. Yuk langsung aja kita check out, check it bro. Spoiler pertama, chapter dimulai dengan Sukuna memakan jari yang tersisa, tetapi Uraume meminta maaf dengan mengatakan mereka belum menemukan jari terakhir. Sukuna berkata, tidak masalah, aku yakin Gojo Satoru memiliki yang terakhir. Yap, mungkin dari teman-teman banyak yang berpikir kalau Sukuna akan memulai pertarungan serius untuk memburu sisa-sisa jari Sukuna yang sebelumnya keberadaannya masih misterius. Jadi pertarungan ini akan mirip bagaimana para fighter memburu Dragon Ball. Tapi ini Jujutsu Kaisen yang out of the box dan sangat sulit diprediksikan. 4 sisa jari Sukuna ternyata sudah ditemukan Uraume dan Kenjaku. Dan ya, Sukuna dengan mudahnya kini memiliki kekuatan 19 jari. Yap, apakah menemukan 4 jari yang tersisa begitu mudah bagi Kenjaku dan Uraume? Jawabannya adalah iya, karena Kenjaku punya Master Tengen yang bisa dikatakan keberadaannya telah menyatu dengan bumi dan surga. Jangankan jari Sukuna, semua posisi barir penyangga untuk cooling game dan juga mumi asli Sukuna yang tersembunyi di pegunungan Hida pada akhirnya berhasil ditemukan Kenjaku setelah menyerap Master Tengen. Dari sini Abdikos tidak sabar menunggu debut kekuatan tempur Sukuna dengan 19 jari. Spoiler kedua, Sukuna mengatakan Gojo mungkin telah mengamankan 1 jari terakhir untuk membuat eksekusi Yuji tidak valid, karena syarat untuk mengeksekusi Yuji adalah setelah dia menghabiskan semua jari Sukuna. Uraume meminta maaf lagi, tapi Sukuna mengatakan dia bisa mengganti 1 jari dengan memakan mumi dirinya. Yap, super duper plot twist. Membaca spoilernya mungkin terkesan biasa saja, tapi Abdikos justru memandang inilah kesempatan emas bagi Yuji, dimana 1 jari Sukuna yang kemungkinan diamankan Gojo bisa saja akan diberikan pada Yuji untuk dimakan. Kalau ini yang terjadi, maka akan sangat menarik bagaimana Yuji akan menjadi karakter penting yang harus dibunuh Sukuna atau mungkin dimakan demi Sukuna bisa membangkitkan kekuatan sempurnanya. Bisa dibilang saat ini kekuatan Sukuna baru 100% minus, karena di spoiler dikatakan kalau 1 jari Sukuna bisa digantikan dengan mumi miliknya. Yap, kekuatan Sukuna bisa dibilang sudah 100%, tapi statusnya masih 100% minus karena ada 1 jari yang harus dimakan, namun perannya digantikan oleh mumi Sukuna. Dan ya, karena Sukuna di sini sudah mendapatkan kekuatan penuhnya, maka tinggal merealisasikan janji untuk membunuh Gojo setelah Sukuna mendapat kekuatan sempurna. Spoiler ketiga, adegan beralih ke Kenjaku. Dia mengatakan 19 hari telah berlalu dan bertanya kepada Kogane berapa banyak pemain yang meninggal karena teknik kutukan mereka dihapus. Kogane menjawab 61 orang. Kenjaku kemudian berbicara mengenai beberapa filosofi tentang hidup dan mimpi. Yap, di gambar spoiler diperlihatkan kalau Kenjaku seperti habis ngegame. Ternyata si muka jahitan nenek-nenek ini juga seorang gamer. Di sini terungkap kalau sudah ada 61 penyihir yang mati setelah dihapus teknik kutukannya karena poin mereka tidak berubah. Sayangnya tidak ditampakkan bagaimana cara penghapusan teknik kutukan tersebut. Namun ya sudahlah, toh 61 orang tersebut Abdikos yakin bukan penyihir yang penting, karena mereka tidak berani membunuh dalam permainan yang mengharuskan saling bantai. Mengenai Yuji yang belum ditunjukkan mendapatkan poin tapi tidak mati, kemungkinan dia sudah mendapat transfer poin yang entah dari siapa, termasuk mereka yang poinnya terlihat menjadi 0 seperti Yuta, Hakari, Panda, dan Kashimo. Kemungkinan juga sudah mendapat transfer poin untuk sekedar bertahan hidup. Spoiler keempat, beralih ke Gojo. Saat dirawat, dia berkata,
Aku pikir Nanami adalah tipe pria yang akan bertahan dalam segala kesempatan. Ijiji meminta maaf tetapi Gojo menegurnya dengan mengatakan kalau Ijiji masih memiliki pekerjaan besar yang harus dilakukan. Kemudian Shoko berkata bahwa Ino harus berbicara tentang Nanami. Yap, ini tragis dua kali. Tragis pertama karena spoiler ini membahas Nanami, tragis kedua karena lagi-lagi Gege Akutami menghindari pembicaraan tentang nasib Nobara saat membahas nasib karakter lain. Dan ya, di sini sudah jelas kalau Gojo juga butuh pengobatan setelah keluar dari Prison Realm. Ini mungkin sesuai dengan teori di video Abiko sebelumnya, kalau keluar dari Prison Realm dan palung Jepang sedalam 8.000 meter yang dijaga oleh para kutukan dan dilapisi barir Kenjaku benar-benar sesuatu yang sulit bagi Gojo. Itulah kenapa seragam sekolah Gojo sampai sobek-sobek, karena dia memang habis melakukan pertarungan dahsyat di kedalaman lautan. Spoiler kelima, beralih ke Mei Mei. Dia sedang melihat situs perjudian yang dibuat untuk pertarungan Gojo dan Sukuna. Dia senang bahkan tanpa memasang taruhan apapun. Dia bisa menghasilkan 50 juta yen hanya dengan menjual tiket. Anjir, belum pernah Abdikos melihat karakter sebangsat Mei Mei. Memang benar kalau dia gila uang, tapi menjadikan pertarungan Gojo dan Sukuna sebagai bahan judi online adalah sesuatu yang luar biasa bangsat. Ini seperti menjadikan potensi bahaya bencana alam sebagai ladang untuk mencari uang. Harusnya Mei Mei prihatin dan berharap Gojo menang. Lah ini malah dijadikan bahan taruhan, anjir. Spoiler keenam, sementara itu Yuji dan Kusakabe sedang berlatih yang kemungkinan adalah bela diri judo. Yuji dengan santai mengalahkan Kusakabe dan mengatakan ini sudah cukup untuk pemanasan. Dia berkata pada dirinya sendiri, pahami itu Itadori. Yap, lagi-lagi keluar dari pakem shonen. Biasanya training dilakukan beberapa chapter atau bahkan dibuat arc khusus berkedok training arc. Tapi ini cuma 2 halaman, jir. Bener-bener dah, Jujutsu Kaisen memang beda. Meski cuma 2 halaman, tapi di sini seperti dipertegas kalau Yuji sepertinya bisa kuat secara mandiri meski tanpa Sukuna. Dia bahkan mampu menundukkan kelas 1 Kusakabe dan meyakinkan dirinya sendiri kalau dia tanpa Sukuna bisa tetap menjadi kuat. Yap, memang mantap. Kalau soal tekad, Yuji tidak perlu diragukan. Spoiler ketujuh, beralih ke Yuta dan Inumaki. Yuta mengatakan dia tidak memberitahu Yuji alasan Inumaki kehilangan lengan adalah karena Sukuna, dan mengatakan kalau Yuji seharusnya tidak bertanggung jawab atas semua itu. Inumaki tampaknya menghargai apa yang dilakukan Yuta. Yap, spoiler sebelumnya cukup memotivasi melihat tekad Yuji, tapi spoiler ini langsung kembali mengedaunkan hal tersebut. Meski Yuji terlihat punya tekad baja, tapi sebenarnya ada orang-orang di belakang Yuji yang serius menjaga mental Yuji agar tidak merasa bersalah. Spoiler ke-8, time skip ke hari H, yaitu tanggal 24 Desember. Kenjaku mengatakan saat Sukuna melawan Gojo, dia akan menyingkirkan para pemain cooling game. Uraume memintanya untuk pergi, tapi Kenjaku berkata, jangan salahkan aku jika aku tidak bertahan dengan Sukuna. Aku akan dibunuh oleh Gojo Satoru. Yap, Kenjaku benar-benar mempertaruhkan semuanya pada Sukuna. Dia memang tidak berencana ikut menonton pertarungan Gojo versus Sukuna karena dia butuh membasmi seluruh pemain cooling game. Tapi dia sangat berharap kalau Sukuna bisa menang atau dia akan dibantai Gojo setelah Sukuna kalah. Spoiler ke-9, Kenjaku mengatakan jika Gojo kalah, yang lain dari SMA Jujutsu, terutama Okotsu dan penyihir utama, tidak akan melepaskan kalian. Mereka bisa saja mengalahkan Sukuna sesaat setelah dia bertarung dengan Gojo, dan sementara itu aku bisa bergerak bebas dan kabur. Anjir, Kenjaku benar-benar sak penake dewe. Dia memperingatkan Sukuna dan Uraume kalau selama pertarungan Sukuna dan Gojo, para penyihir bisa saja mengintervensi. Terutama Yuta pasti tidak akan segan-segan untuk langsung menyerang jika terjadi apa-apa pada Gojo. Jadi berhati-hatilah, karena saat hal itu terjadi, alias saat Sukuna disibukkan melawan keroyokan para penyihir setelah Gojo dikalahkan, Kenjaku sudah kabur. Dan mungkin maksud dari kabur adalah aliansi Kenjaku dan Sukuna akan resmi berakhir. Spoiler ke-10, beralih ke Hakari dan Panda yang mencoba menemukan hal terbaik untuk dikatakan kepada Gojo. Hakari, lakukan yang terbaik. Panda, jangan mati. Hakari, kata itu agaknya tidak cocok. Panda, yap, karena Gojo adalah pria yang jelas akan menang. Yap, percakapan konyol dari dua murid selengean, hanya saja kurang Yuji dan Kirara. Spoiler ke-11, tapi Yuta berkata
Gojo akan senang mendengar kata-kata penyemangat dan Maki berkata, jika dia berkata seperti santai aja bosku, aku mungkin akan membunuhnya sebelum Sukuna dan kemudian masuk ke TKP Gojo Satoru bersama Gaku Ganji dan Utahime. Yap, seperti biasa Yuta sangat baik dan positif, sementara Maki sangat songong. Sebenarnya sifat keduanya adalah didikan Gojo, karena Gojo selalu berkata positif dalam mendidik Yuta, sementara pada Maki, Gojo sering mendidik dengan cara kasar karena memang Maki harus dibuat tahan banting karena dia tidak bisa menggunakan teknik kutukan. Jadi di pikiran Maki, Gojo adalah tipe guru yang suka menggampangkan sesuatu karena dia adalah yang terkuat. Itulah kenapa Maki akan sangat marah jika nantinya saat murid Jujutsu memberikan semangat pada Gojo. Tapi jawaban Gojo malah menggampangkan seperti biasanya, santai aja bosku, nggak usah tegang. Spoiler ke-12, Gojo memiliki aura mengintimidasi di sekelilingnya, membuat Hakari, Yuta, dan Maki ragu untuk mendekatinya. Tapi Yuji muncul dan berkata, Sensei, teknik kutukan Anda menghalangi. Awalnya Gojo bingung, tapi dia tertawa dan berkata, ayolah, dan membiarkan Yuji menepuk pundaknya. Yap, tisu mana tisu? Ini gila sih, benar-benar respon yang tidak terduga. Gojo yang biasanya sombong dan penuh ego kemenangan sebelum bertarung, tiba-tiba membuat ekspresi senyum semangat berkat Yuji. Ini seperti Gojo akan melakukan pertarungan terberat dalam kehidupannya, sehingga dia dengan senang hati mau menerima semangat dari murid-muridnya. Spoiler ke-13, melihat Yuji menyemangati Gojo dengan santuy, semua siswa menepuk punggung Gojo dan ikut menyemangatinya. Maki, pergilah dengan penutup mata bodoh, buktikan bahwa Anda bukan hanya pria tampan. Yuta, jika semakin sulit, aku akan bertukar denganmu sensei. Hakari, menanglah Gojo-san, dan respon Gojo pasti. Chapter ditutup dengan Sukuna yang menunjukkan ekspresi sombong sebelum pertarungan. Yap, entah kenapa semangat tapi rasanya seperti perpisahan. Dialognya benar-benar menyentuh sampai-sampai Abdikos merasa nyesek. Dialognya simple tapi sangat mengena. Maki tetap pada karakter songongnya, tapi dia tetap memuji Gojo yang menandakan kalau Maki meskipun songong tapi sebenarnya dia sangat menghormati dan berterima kasih akan didikan keras dari Gojo. Yuta menunjukkan kepedulian level Dewi yang bahkan siap menggantikan Gojo jika dia merasa kesulitan dalam pertarungan. Hakari seperti murid berandalan yang menyemangati senpainya agar tidak kalah dalam tawuran 1 lawan 1. Bahkan ekspresi semua orang terlihat begitu bersemangat yang menandakan kalau mereka semua tulus ingin Gojo menang dari Sukuna. Bahkan Shoko Ieri yang punya ekspresi lempeng di sini terlihat tertawa lepas berkat semangat tulus dari semua orang. Gojo pun menanggapi dengan senyum sambil berkata, pasti. Yap, Gojo meyakinkan pada semua orang kalau dia pasti akan menang melawan Sukuna. Tentu saja yang paling menarik adalah bagian penutupnya di mana Sukuna menunjukkan wajah sombong sebelum pertarungan, seakan-akan dia yakin akan menang dan kemenangan dia akan menghancurkan mental semua orang yang berharap besar pada kemenangan Gojo. Yap, inilah cerita menuju pertarungan paling satset yang pernah Abdikos lihat di manga. Meski satset, tapi berbagai emosi dicampur aduk di sini. Emosi semangat melihat tingkah pola Yuji, emosi ingin mengumpat melihat tingkah pola Meme dan Kenjaku, dan tentu saja emosi nyesek melihat semangat tulus dari para penyihir untuk Gojo Satoru, dan terakhir emosi ngeri dari ekspresi kesombongan Sukuna yang mengintimidasi. Jangan lupa subscribe channel Otakos dan jangan lupa share video ini sampai salam Mi.